Ya, sana ada di Kabupaten Tambrau Lembah Hijau. Kenapa sampai datangkan itu lagi merusakkan? Kalau perusahaan masuk itu masih sapi. Kalau besok dia terima kelapa sawit, besok lagi dia terima apa perusahaan yang lain lagi sudah perusahaan kayu. Maka korupsi besaran di Kabupaten Tambrau dan Lembah Keba tidak catat. Hari ini saya sampaikan, saya mati GTFU akan barangnya akan terjadi. Iya, maka kita mengingat segi baik pemerintah datang bangun ekonomi untuk masyarakat. Kalau dia bangun dengan Tuhan punya iman atau Tuhan punya suara, diberkati. Kalau dia bangun dengan dia punya latar belakang yang lain, pasti dia akan mati juga dan masyarakat juga akan mati. Ya, terima kasih. Saya punya penyampaian aspirasi saya sampaikan. Terima kasih sebesar-besarnya bagi mahasiswa Kabupaten Tambrau yang ada di Jayapura, ada di Manokwari, ada di Sorong. Terima kasih karena mereka lihat hal ini, mereka membantu kami masyarakat. Kita ini masyarakat itu tidak berpendidikan, tapi karena kita ikuti mahasiswa yang sampaikan, ya kita ikut mendukung apa yang disampaikan. Iya. Jadi terima kasih banyak untuk mahasiswa Kabupaten Tambrau dan seluruh masyarakat Kebaraya dari timur sampai barat. Karena alam ini menyulitkan kita. Sebenarnya panas tapi siang karena kita sampaikan aspirasi kita untuk mendukung apa yang kita sampaikan. Ya, terima kasih. Hidup Kebaraya. Hidup Kebaraya. Terima kasih. Aspirasi saya sampaikan. Tuhan memberkati. Semoga Tuhan menuntun Pak mahasiswa ini jalankan aspirasi kita ini teruskan ke Bupati, Gubernur, dan DPR Kabupaten Tambrau, Bupati Kabupaten Tambrau, dan Gubernur selanjutnya sampai ke pusat. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Oke, baik, berikan aplaus yang meriah untuk Bapak yang mana sudah. Oke, baik, mungkin dari pemuda suara Cendrawasih, mana suara Cendrawasih? Tolong lihatin tuh punya perempuan yang bisa bicara, mari maju. Ini tuh punya Cendrawasih, jadi tolong harus percayakan orang, memberikan mereka kesempatan untuk jadi pemimpin juga. Kasih. Oke. Ini. Ya baik. Hidup mahasiswa. Hidup bapak-bapak Lembah Kebon. Hidup bapak-bapak Lembah Kebon. Hidup Kabupaten Tambrau. Ya baik, kami sebagai mahasiswa kenapa mengadakan aksi di Lembah Kebar, di Kabupaten Tambrau, terlebih khususnya di Lembah Kebar. Karena apa? Kita melihat bahwa tanah Lembah Kebar itu diberkati oleh Tuhan. Jadi kita sebagai mahasiswa menyuarakan masyarakat agar apa? Ke depan kita sebagai anak cucu itu tidak menderita atau tidak tersisihkan. Maka saya berharap dari Kebar Timur sampai Barat dan Kebar Tengah sebagai marga Ajoi, bahkan juga marga-marga Anari dan marga-marga yang lain, kita sebagai masyarakat Lembah Kebar saling mendukung satu sama yang lain supaya kita aksi sebagai mahasiswa ini kita menolak hak-hak pribadi atau kepentingan-kepentingan yang datang merusak tanah kami di Lembah Kebar ini. Maka saya berharap masyarakat, bapak-bapak, mama-mama, mari tolong semua mendukung kami sebagai mahasiswa untuk menyuarakan hak-hak kalian. Mengapa kita sebagai mahasiswa mengadakan aksi di Lembah Kebar? Karena kita tahu hal-hal ini terjadi akan merusak generasi kami yang di depan. Maka teman-teman Lembah Kebar harus berdoa. Kita sama-sama tampil suara-suara mahasiswa agar kami sama-sama saling mendukung satu persatu supaya kita menolak hal-hal seperti itu. Karena apa? Kita harus tahu hak-hak seperti itu, hal-hal seperti itu yang akan merusak kami, merusak tanah pribumi kami ini. Kami harus bangga karena kami sebagai orang Kebar ini tercatat di dalam Alkitab. Alkitab jelaskan mengatakan Lembah Kebar yang terbanyak dengan sungai. Berarti Lembah Kebar kami itu diberkati oleh Tuhan. Jadi suara-suara mama-mama, bapak-bapak mendukung. Kami harus mendukung. Kita harus mendukung mahasiswa yang ada di lembah-lembah
ini yang menyuarakan hati nurani mama-mama dan bapak-bapak mempunyai isi hati. Mereka mendukung kalian. Maka mama-mama dan bapak-bapak yang ada, mari orang sama-sama mendukung mahasiswa supaya mahasiswa mengapakan inspirasi kalian, supaya mereka menolak apa yang terjadi di Lembaga ini. Saya berharap bapak-bapak, mama-mama sekalian, bukan saja orang Wajoi, tetapi kami mendaftar sebagai warga-warga yang lain. Kita lahir bersatu di Tanah Kembar. Maka mari kita sama-sama mendukung, sama-sama supaya kita sama-sama mempunyai Lembaga Kembar ini maju, bukan untuk dihancurkan, tetapi maju untuk membangun generasi yang akan datang. Itu saja dari kami sebagai mahasiswa pribumi Cendrawasih yang mewakili perempuan Lembaga Kembar yang ada. Sekian dan terima kasih. Atas nama saya sebagai mahasiswa dari Manado, saya nama Adelila Trifonatai. Salah satu saya juga mempunyai mama yang marga Ajoy. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ini suara Cendrawasih. Hari kita berikan aplaus dan meriah. Hari ini Cendrawasih dia bisa menyuarakan tentang ini. Di sini banyak sekali mama-mama. Saya tahu karena mama-mama ini hidup di berkebun. Saya tidak tahu soal laki-laki. Dari mama-mama lebih berharga daripada laki-laki. Karena kita tahu bahwa mama-mama itu melahirkan kita. Karena kita tidak mungkin hidup tanpa mama. Tidak ada yang lahir dari pohon. Kita semua lahir dari ibu. Hari ini ibu yang peduli terhadap negeri. Yang laki-laki tidak peduli. Oke, baik. Mungkin dari bapak-bapak ada yang mau bicara? Dari bapak-bapak. Mungkin oke, baik, kita berikan kesempatan. Ya Bapak, jangan jauh dari konteks. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah tanda panas. Saya mau tanya, mama Mami sudah sanggup, tapi bapak dan di belakang sekali. Coba kamu kasihan mama yang bapak pegang pamflet kasihan orang. Sekarang saya mau bilang, kita hari ini demo, tapi tidak ada ujungnya ke depan. Ini sudah 2 kali ada di sini kita demo, mulai gunung IVH, kebun jagung, sekarang ini perkembangan kehidupan manusia yang ada di lembah ini. Kita memang perlu hidup, tapi ada itu jajar-jajar kehidupan kita. Orang Jambuan ini harus bicara dengan orang Ajoy dulu. Orang Anjay harus bicara dengan orang Kembar dulu. Semua fix baru mari kita bicara. Kalau satu baterek sana macam anjing di sebelah kali, kalau baterek sana banjir, siapa mau tolong anjing itu? Tidak mungkin toh? Mari. Kita untuk mahasiswa orang. Kalau mau bikin datang demo, kita berkumpul dulu mana orang tua kita. Baru kita demo itu ada wujud ke depan. Betul atau tidak, mama orang? Selagi Tuhan masih buat tanah lembah ini bukan Tuhan bicara, ini Tuhan buat dengan tangan. Kalau firman Tuhan baru jadi. Kalau ini lembah Kembar ini Tuhan buat dengan tangan. Ini sudah punya karya. If we want to get the freedom, please, we are going. But we just not going to do it. Okay? Saya mau sampaikan. Hari ini demo sampai anak mahasiswa. Soal kehidupan masyarakat lembah ini. Hari ini baru saya sudah bicara ini. Saya diam-diam, saya belum bicara. Bapak polisi, tentara, mereka jadi keamanan dan kita juga semua jadi keamanan. Rumah di Papua ini cuma satu adalah Papua, tapi kamar-kamar itu banyak. Mari kamar sana harus menghargai kamar ini harus menghargai baru lembah ini aman. Kalau tidak ada. Saya mau bikin perusahaan, saya harus tanya orang Ajoy dulu. Saya harus tanya orang Anjay dulu. Karena di sini bukan Mas Joko yang tinggal di sini. Tapi bapak-bapak jangan foto saya minta maaf. Saya ini bukan politik. Saya kalau bicara apa-apa, get the freedom, please, mari we are going together. Saya bicara untuk merdeka, mari kita bicara. Jangan bicara dengan tai-tai ini. Tidak usah. Kalau kamu mau hidup baik, mari kita bicara soal merdeka. Itu baru kita hidup merdeka itu yang baik. Siapa mau datang jajah kita lagi? Begitu. Anak-anak mahasiswa berusaha. Kiri, kanan, belakang, depan, tengah, jalan. Saya kasih contoh tadi, saya pernah perempuan dari atas mana. Jadi saya lihat, mantap anak.
orang Ajoy bicara orang Ajoy, saya orang Jamban, saya bicara orang Jambani juga. Jadi begini, sama bicara untuk marga Ajoy, tapi dia anak sekolah ke depan saya bisa bertanggung jawab orang atau tidak. Nah sekarang kita berbicara kehidupan. Saya ingat dulu yang belum ada perkembangan, ada jalan di sini, orang-orang yang sampai sarjana mereka kerja kebun, tidak ada pesawat di Lembansa satu kali. Tapi sekarang ada sarjana. Sekarang ini kita punya jalan besar, pesawat turun, kita masih tagi-tagi Republik ini dengan uang lagi. Betul kalau tidak? Coba tanya anak-anak mahasiswa dulu. Dong orang tua itu setengah mati bikin kebun, tanam kaca, tapi dong masih berhasil punya pikul sarjana sampai dong ada datang di lembah ini. Baru kita yang punya jalan dari Jayapura sampai di Manado, dari sini semua kita masih mengharapkan kehidupan, kita masih baku kontak sendiri, baku marah sendiri. Mari kita duduk, ada orang tua. Tadi anak-anak mahasiswa sudah bilang ada ketua DPR. DPR itu untuk apa? Bukan DPR itu bukan pikir soal keluarga sendiri. Pikir dari ujung barat sampai ujung timur. Itu baru dia orang DPR. Jadi terima kasih, saya tidak banyak saya mau sampaikan untuk keluarga yang Tuhan memberkati kita. Karena negeri ini ingat, tidak sama dengan Kalimantan, tidak sama dengan Jawa, tidak sama dengan mana-mana. Orang Papua itu hidup di dalam kekayaan. Betul lah tidak? Terima kasih, saya kembalikan. Tuhan berkati anak-anak mahasiswa besok. Oke, baik, terima kasih untuk Bapak Jembuani yang mana sudah menyampaikan orasinya. Oke, baik. Oke, saya akan silakan mic ke teman dulu. Cek. Hidup Mama Kebar. 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 Hidup Muda Kebar. Hidup Muda Kebar. Kita harus hidup dan lawan penindasan yang terjadi di atas tanah ini. Jangan kita main-main. Ini masalah yang sangat serius. Yang hadir di sini adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan untuk menjaga dan melestarikan tanah. Yang berdiri nonton itu bukan manusia. Itu bukan manusia, saya mau katakan. Di atas tanah kita, sesama kita, saya sudah baku nonton begini. Apalagi di tempat lain. Kita tidak akan baku mengakui bahwa saya punya saudara sama dia ini atau saudara sama dia ini. Tadi begitu. Jadi saya kasih gambaran sedikit, ada kisah, saya cerita kisah saja ya. Jangan terlalu tekan, nanti mama kamu emosi lagi kan terbaik. Jadi begini, ada bocah satu, dia sudah berkeluarga, dia sudah kawin, dia sudah beranak. Tapi ada perempuan satu datang goda, jadi bocah itu selingkuh dengan perempuan yang ini, perempuan yang satu ini. Jadi saya mau sampaikan, dari yang kawin sebenarnya dapat anaknya itu bagus-bagus dan pikirannya jernih-jernih. Kalau yang selingkuhannya, anaknya pikiran kotor, pikiran sesat untuk memusnahkan anak yang sebenarnya, hak asli waris. Jadi mungkin ada yang bisa connect. Kalau tidak connect nanti saya kasih tahu. Kalau tidak connect saya kasih tahu. Jadi begini, kita masyarakat, pemerintah yang kecil-kecil distrik dan ini, sebagai masyarakat dengan pemerintah di daerah Kabupaten Tambrau ini, kita ini adalah satu keluarga, suami istri tadi saya bilang itu. Suami istri tadi saya bilang. Jadi nanti anaknya yang pikiran baik-baik itu, yang tolak investor, yang tolak barang ini, yang kayak sekarang mama kamu ada berdiri. Nanti yang selingkuhannya, Pemda selingkuh dengan investor, dapatnya itu yang 1 biji, 2 biji, yang nanti dapat sogok dari investor untuk jual tanah itu. Itu saya mau kasih tahu itu. Jadi yang masih, saya mau sampaikan, yang investor sudah masuk untuk mau MOU, sekarang berkasnya masih ada, segera bakar. Jangan pikiran sesat. Ini bukan kita bicara sesat untuk 5-6 tahun. Ini kita bicara generasi yang akan datang. Jadi kita ini bukan hidup begini-begini saja.
Kita punya alam ini subur. Barang apa saja kita bisa tanam untuk jual. Dulu orang tua tanam kacang, kebun kacang banyak, jual kota untuk biaya anak sekolah. Tapi yang sekarang ini tidak, karena anak selingkuhan dari Pemda dengan investor, makanya otaknya terbaik. Makanya mau jual tanah supaya bisa cepat dapat uang untuk dalam mabuk di kota, begitu. Jadi saya mau kasih tahu, jangan main sistem kayak begitu. Kita bicara ini dari segi kemanusiaan. Memang kamu punya hak wilayah, tetapi bukan kamu sendiri yang tinggal situ. Ada orang lain juga yang tinggal situ dari marga lain. Marga lain itu siapa? Itu kau punya keluarga juga. Kau punya mama, punya anak, kau punya tante, punya anak. Dan tadi nanti kau menyangkal lagi karena anak haram tadi itu. Jadi pikiran gagal begitu. Jadi begitu. Ya kita harus semangat untuk lawan. Jangan pikir sesaat bahwa kita ini bukan tuan marga, kita ini bukan tuan tanah. Kita bicara manusia. Kita bicara manusia bukan tanah. Kalau tanah ya memang kau punya hak wilayah. Tapi manusia tinggal di situ itu bukan kau punya manusia ya. Saya kasih tahu itu Tuhan punya orang. Tuhan yang ciptakan manusia hidup di bumi ini. Jadi begitu. Kalau mau buat sesuatu harus pikir-pikir dulu. Jangan asal tabrak. Karena nanti saya bilang anak haram karena dari perselingkuhan dari Pemda dengan investor nanti dapat anak haram kayak begitu. Jadi itu yang saya mau bilang. Jadi yang mama, bapak yang sekarang tolak, Tuhan berkati kamu semua. Dan juga kita sudah siapkan penandatangan pernyataan untuk tua-tua marga yang tolak. Jadi yang pro dengan investor mari saja. Terpaksa kamu untuk mau tanda tangan penolakan. Tapi coba kamu dengar apa yang Tom bicara saya. Kita ini mau cek. Jadi begitu. Jadi jangan malu.